Sungguh kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Saat ini kami mau menaikkan nyanyian, pujian hanya bagi Engkau. Kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Oh, Yesus, ku naikkan pujian hanya bagi Engkau, hanya bagimu dengan syukur, dengan nada yang indah. Tuhan, ku muliakan Engkau, Yesus, hanya bagimu ku naikkan sembahku, ku naikkan pujianku hanya bagi nama Tuhan yang hidup, hanya bagi Engkau yang perkasa, hanya bagimu ku muliakan Engkau sepanjang umur hidupku. Tuhan, ku naikkan syukur, ku naikkan sembah, ku naikkan pujian hanya bagimu. Nama Yesus yang layak ditinggikan. Shadalamaya ranamaya shikiranamaya si, Hiralamaya shikiranamaya ranamaya si, Hiralamaya sikiralamaya si, Aramaya ralamaya si. Kami terus memuji nama-Mu Tuhan, memuji Engkau di setiap langkah hidupku. Tuhan, hidup kami ini pujian bagi-Mu, hidup kami ini penyembahan bagi-Mu Tuhan. Kami hidup hanya untuk menyembah-Mu, hanya untuk memuliakan nama-Mu, Yesus. Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah nama Yesus yang layak ditinggikan Tuhan. Oh, 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 haleluya, ku puji Engkau. Shinalamaya ralamaya shikiralamaya si, Hinalamaya ralamaya ralamaya shikaralamaya si. Terus menyembah Tuhan, terus menyembah Tuhan. Kami tinggikan, kami muliakan. Shadalamaya ralamaya shikiralamaya ralamaya ralamaya shikiralamaya se. Hallelujah, 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 hallelujah. Ku tinggikan,
Ku muliakan Engkau, Yesus. Ku bersujud di hadapan-Mu, ku bersujud menghadap tahta-Mu, dan ku kan nyanyikan pujian hanya bagi-Mu. Nyanyian pujian bagi-Mu, Tuhan, pujian bagi-Mu, Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu, Tuhan, pujian bagi-Mu, Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu, Tuhan, pujian bagi-Mu, Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu, Tuhan, pujian bagi-Mu, Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Oh, nyanyikan, nyanyi pujian bagi-Mu, Tuhan, pujian bagi-Mu, Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu, Tuhan, pujian bagi-Mu, Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Terus nyanyikan, nyanyi pujian bagi-Mu, Tuhan, pujian bagi-Mu, Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Oh, nyanyi pujian bagi-Mu, Tuhan, pujian bagi-Mu, Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Ku muliakan nama-Mu, Tuhan, mulia nama-Mu, Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Ku muliakan
akan nama-Mu. Tuhan, mulia nama-Mu. Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, puji nama Tuhan, berjumpa kembali di hari yang baru. Mari di hari yang baru ini kita sama-sama mempersiapkan hati kita untuk sejenak merenungkan firman Tuhan. Saya ajak kita untuk membuka di dalam 2 Raja-Raja, pasal yang ke-6, ayat yang ke-16. 2 Raja-Raja 6 ayat 16 dikatakan, jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Sampai di sini dulu pembacaan kita, saudara. Saudara, kalau hari-hari ini kita tidak bisa melihat hal yang membuat kita tenang atau tentram. Kalau hari-hari ini kita sedang diliputi keraguan, keyakinan kita mulai goyah. Bisa menang gak ya? Bisa sembuh gak ya? Tuhan memberkatiku, Tuhan menyertaiku gak ya? Hari ini kita mau belajar bahwa justru lebih banyak perlindungan yang tidak kita lihat daripada hal-hal yang kita bisa lihat secara kasat mata. Kenapa demikian? Karena kadang-kadang kita secara sengaja atau tidak sengaja menutupi mata dan hati kita daripada perbuatan Allah yang ajaib. Sehingga hal ajaib yang Tuhan lakukan bisa kita salah nilai. Seolah-olah itu hal yang biasa saja. Contohnya, saudara diampuni, tapi saudara menganggap itu lumrah. Padahal itu sebuah hal yang luar biasa. Nah, pagi hari ini, kita mau belajar dari kisah ini. Kalau saudara ingat ya, baca dari ayat yang ke-8, di situ dituliskan bahwa Raja Aram itu berperang lawan Israel. Dan Raja Aram sedang planning, berunding dengan pegawai-pegawainya. Ya. Ayo dihadang, begitu ya. Jadi persiapan untuk perang ya. Kemudian kalau saudara baca di ayat 11 dikatakan hati Raja Aram itu marah. Ya. Marahnya begini, kamu gak bisa kasih tahu aku abdi-abdiku. Siapa sih yang memihak pada Raja Israel? Kemudian salah seorang pegawainya bilang, kita baca kisahnya. Bukan raja, tapi Elisa, nabi yang di Israel. Ya. Itu yang memberitahu kepada raja di Israel,
ya. Kemudian raja bilang, oke, cari Elisa. Di mana dia? Oh, dia ada di Dotan. Cari dia. Ayat 14, dikirim sekelompok orang yang besar, tentara yang banyak untuk mengepung ya, menggerebek Elisa begitu ya. Nah, ayat 15 kita semua lihat. Ketika abdi dari Elisa itu bangun dan lihat keluar, loh kok banyak tentara di sekeliling kota. Kemudian dia bilang, aduh, ini kalau bahasa sekarangnya itu mati kita. Mati aku. Aduh, habislah riwayat kita. Tidak ada jalan keluar. Sudah, ini selesai. Banyak musuh yang menyerang, ini berat. Mungkin kalau lawan 1-2 orang kita bisa berusaha. Ini banyak, habis. Tapi Elisa berkata, jangan takut, lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu Elisa berdoa, Tuhan, buka matanya supaya ia melihat. Maka bujangnya itu lihat, ya, satu gunung itu, saudara lihat di ayat 17 ya, penuh dengan kuda dan kereta berapi. Jauh lebih banyak. Nah, ayat 18, Elisa berdoa. Ketika orang-orang Aram itu mendekati Elisa, Elisa berdoa, Tuhan, butakanlah mata orang-orang ini. Maka terjadi. Akhirnya kalau saudara baca ayat 19, 20, ternyata tentara ini jalan ke tempat yang lain, yaitu ke Samaria. Saudara baca seterusnya ya, kita tidak punya waktu untuk baca semua ya. Elisa nggak jadi dibunuh, bujangnya nggak jadi dibunuh ya. Elisa diluputkan. Kenapa kok bisa begini? Allah itu menyertai kita. Saya hanya berfokus pada ayat yang ke-16. Jangan takut. Sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Nah saudara, kita di luar sana sering mendengar kalimat-kalimat yang populer yang mengatakan bahwa kadang masalah bisa timbul justru karena kita setia sama Tuhan. Saya ingin sedikit koreksi statement ini bahwa bukan karena kita setia sama Tuhan masalah itu timbul. Tapi mau kita ikut Tuhan atau tidak ikut Tuhan, masalah itu selalu ada. Hanya ketika kita ikut Tuhan, kita naik dalam daftar prioritas target dari si jahat. Kenapa? Ya rankingnya naik. Ya, dari seorang kopral menjadi seorang jenderal, jadi seorang kolonel, pasti lebih ditarget. Tidak usah takut. Kalau hari-hari ini saudara merasa ikut Tuhan kok lebih berat, tidak apa-apa. Karena memang ikut Tuhan itu dia tidak pernah janji semuanya akan lebih ringan. Tapi dia janji memberikan kekuatan yang lebih besar lagi. Jadi saudara bukan jadi orang yang semakin lemah, tapi saudara jadi orang yang semakin kuat dalam mengikut Tuhan. Semakin banyak pengalaman, semakin sering melihat pertolongan Tuhan, itu hal yang luar biasa. Kita lihat di sini bahwa sebetulnya masalah yang terjadi bukan karena si jahat ya bekerja, tapi di sini Raja Aram iri hati. Ya. Kepahitan. Masalah bisa timbul. Si jahat bisa pakai segala sesuatu perasaan dalam hidup kita untuk cari gara-gara. Oleh karena itu, mari kita belajar seperti Elisa yang mengajari bujangnya supaya tidak jatuh dalam lubang yang sama seperti Aram. Kalau kita belajar, kita lihat tadi hati Raja Aram tiba-tiba mengamuk karena
panas hati, ya, tidak mau dikalahkan. Tapi di sini Elisa mengajarkan pada kita bahwa tidak perlu panik, tidak perlu takut. Karena Tuhan menyertai dia. Dan memang betul penyertaan Tuhan sempurna. Penyertaannya tidak pernah gagal. Hari ini barangkali hati saudara kecut mungkin karena saudara terlalu banyak mengkonsumsi hal-hal yang negatif. Hari ini barangkali saudara banyak dalam ketakutan karena saudara defisiensi hadirat Tuhan. Kurang berada dalam hadirat Tuhan. Hari ini saudara memikirkan yang tidak-tidak karena barangkali saudara tidak lihat pada Tuhan tapi lihat pada sekeliling saudara. Mazmur 34 ayat 6 mengajarkan, tujukanlah pandanganmu pada Tuhan, maka engkau tidak akan dipermalukan. Saudara dikasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kita belajar. Mungkin sekarang kondisi kita seperti Elisa yang dikepung, ya, oleh tentara Raja Aram. Bujangnya ketakutan. Tapi Allah ada di pihak kita. Dan setiap doa yang saudara naikkan itu didengar. Mungkin belum terjadi detik ini, tetapi doa itu didengar. Jangan berhenti berdoa, jangan berhenti percaya. Tetap percaya. Firman Tuhan ingatkan, akuilah dia dalam segala lakumu. Dia akan meluruskan jalanmu. Kadang yang bengkok itu kita, saudara. Maka kalau kita bengkok, kita harus diluruskan. Supaya kita bisa melihat Tuhan dan rencana Tuhan. Mari pagi hari ini kita belajar. Seperti Elisa. Yang berani berkata, jangan takut. Lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Saya juga berdoa pada saudara sekalian. Lebih banyak yang menyertai saudara. Roh yang di dalam saudara lebih besar dari kuasa apapun yang ada di dunia. Selesai ini berdoa. Nyatakan iman saudara. Ucapkan, deklarasikan. Iman saudara, percaya saudara kepada Tuhan. Sesuatu pasti terjadi. Nama Tuhan pasti dipermuliakan. Panji-panjinya pasti ditinggikan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini kami boleh berada dalam hadirat-Mu. Bersyukur untuk kebenaran firman-Mu dan meteraikan kebenaran firman-Mu. Biar sepanjang hari ini kami semua sehat, diberkati, dibungkus dengan darah Yesus. Apapun yang kami kerjakan, Tuhan buat berhasil. Terima kasih, kami bersuka cita karena Tuhan. Kami berdoa dan mengucapkan syukur, haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.